Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Farnisa dari kelas C sore. Oke, di video ini saya akan memberitahukan tentang beberapa masalah yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi di sini berkaitan dalam segi keuangan. Contohnya, sekarang kita sedang mengalami masa-masa pandemi atau COVID-19. Jadi, Android, kuota, akses internet sangat diperlukan untuk membantu kita dalam belajar. Apalagi semuanya sekarang dilakukan melalui daring. Jika kita tidak mampu membeli Android, membeli kuota, atau yang lainnya, bagaimana kita bisa belajar? Maka dari itu, krisis ekonomi sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan kita. Yang kedua adalah krisis politik. Kebijakan-kebijakan politik sangat dramatis dalam proses penyelenggaraan pendidikan, seperti contohnya pergantian presiden, pergantian menteri, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering berubah atau sering diganti. Sebagai contohnya, kurikulum pendidikan yang sering berganti, seperti K13 dan lain sebagainya. Maka dari itu, krisis politik sangat berpengaruh dalam pendidikan kita. Yang ketiga adalah krisis moral. Bisa kita lihat, anak zaman sekarang dan anak zaman dulu sangat berbeda dalam moral, sikap, dan sopan santun. Anak zaman dulu sangat menjunjung tinggi sopan santun terhadap orang yang lebih tua, ataupun kakak kelas atau lain sebagainya. Tapi jika kita lihat sekarang, anak-anak zaman sekarang sangat tidak peduli akan hal itu. Sebagai contohnya lagi, pacaran. Dulu saat masa-masa kecil kita tidak mengenal yang namanya pacaran. Tapi sekarang anak SD pun sudah ada yang pacaran. Dan mereka pun tidak malu-malu untuk menunjukkannya di depan umum. Dan merayakan ulang tahun sang padahal mereka masih meminta uang dari orang tua mereka, tapi mereka tidak malu untuk membelikan kekasihnya hadiah, kue, dan lain sebagainya menggunakan uang orang tua mereka. Dan mereka bangga akan hal itu. Dan bahkan mereka mempublikasikannya di depan umum dan merasa hal-hal itu romantis untuk ditunjukkan. Maka dari itu sangat disayangkan untuk melihat sikap anak-anak zaman sekarang yang tidak mengerti moral, apalagi jika orang tua mereka tidak menanamkan itu dari mereka dari kecil. Makanya penanaman moral sangat penting untuk ditanamkan dari anak itu masih kecil, sehingga saat besar mereka bisa menyesuaikan diri. Yang keempat adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan di sini lebih merujuk ke arah pemerintah. Seperti pemerintah mengiming-imingi sesuatu namun tidak dilaksanakan atau bertolak, atau misalnya pemerintah umum melakukan kebijakan-kebijakan tertentu namun tidak sesuai atau bertolak belakang dengan pemerintah daerah. Maka dari itu kepercayaan di sini sangat penting untuk menunjang pendidikan, seperti halnya pemungutan dana. Kita tidak tahu di mana dana itu akan disalurkan atau diberikan. Yang pasti kita hanya memberikan dana dan harus percaya bahwa uang itu tidak disalahgunakan oleh pemerintahan yang ada. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita memasuki era teknologi informasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berpendidikan, yang semua serba modern. Seperti salah satu contohnya adalah penggunaan Android. Anak zaman sekarang sangat fokus terhadap Android, sangat berbeda dengan kita pada zaman dulu. Dulu kita pagi-pagi sudah bermain bersama teman-teman kita, seperti bermain kelereng, bermain gelayang, dan sebagainya. Dan untuk sekarang sangat jarang kita jumpai anak-anak yang seperti itu.
Mereka dari kecil sudah diberikan Android atau HP oleh orang tuanya, sehingga mereka sudah terbiasa bermain gadget seharian dan tidak memperdulikan yang ada di sekitar mereka. Sekarang, anak umur 5 tahun pun sudah diberikan HP oleh orang tua mereka, sehingga mereka terus saja bermain Android. Seharusnya orang tua mereka itu tahu bahwa Android sangat buruk untuk anak-anak, apalagi yang dalam masa pertumbuhan. Jikapun anak itu tidak bisa diberitahu, kita sebagai orang tua bisa membatasi mereka dalam penggunaan gadget, sehingga mereka pun tidak terbiasa untuk menggunakan gadget. Itulah beberapa hal yang berpengaruh dalam dunia pendidikan dan era globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Ada seorang ahli yang bernama Tirta Raharja Danusulo. Ia menegaskan bahwa pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dan di sini saya akan memberikan satu tambahan lagi, yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma dan orientasi manajemen pemerintah menjadi orientasi ke pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam mengetahui masalah yang timbul. Perubahan dan orientasi manajemen pemerintahan yang otoriter menjadi berorientasi pada demokrasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.